Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arya Nurdiansyah. Saya dari IT 502 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, yang dimana kita disuruh membuat makalah mengenai AI atau Artificial Intelligence. Di sini judul makalah saya memahami esensi machine learning, konsep dasar dan implementasi praktis. Langsung saja kita masuk ke dalam isi makalahnya. Yang pertama ada abstraksi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan yang komprehensif tentang konsep-konsep dasar dalam pembelajaran mesin atau machine learning, serta implementasi praktisnya. Fokus utama ditempatkan pada menjelaskan prinsip-prinsip dasar seperti algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan metode pemrosesan bahasa alami. Selain itu, makalah ini menyajikan contoh-contoh implementasi nyata dari konsep-konsep tersebut dalam berbagai bidang, termasuk visi komputer, analisis prediktif, dan pengenalan pola. Diskusi mendalam tentang bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam situasi dunia nyata memberikan pemahaman yang kuat bagi pembaca yang ingin menjalankan atau memahami aplikasi machine learning dengan pendekatan yang bersifat pedagogis. Makalah ini juga merinci langkah-langkah praktis untuk pengimplementasian model machine learning, membantu pembaca untuk meraih pemahaman praktis yang mendalam. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat menjadi panduan bermanfaat bagi mereka yang tertarik dalam memahami serta menerapkan konsep machine learning dalam berbagai konteks. Sini ada daftar isi, lanjut kita masuk ke dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Yang nomor pertama ada latar belakang. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesianya merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Tujuannya adalah membuat sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memecah masalah, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan bahkan interaksi sosial. AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan untuk menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, pembelajaran mesin, dan banyak lagi. Menciptakan sistem yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara otonom. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemampuan adaptasi terhadap situasi yang baru. AI lemah dirancang untuk mengeksekusi tugas-tugas spesifik tanpa memiliki kesadaran atau pemahaman konsep. Contohnya adalah asisten virtual atau chatbot. AI kuat memiliki kemampuan untuk menguasai tugas-tugas beragam serta dengan kecerdasan manusia, namun jenis ini masih dalam tahap teoritis dan belum sepenuhnya terwujud. Terus pengembangan kecerdasan mesin ini untuk menghadapi tantangan dan memahami lebih baik tentang kecerdasan manusia. Tren masa kini AI dan IoT, Internet of Things, integrasi AI dengan perangkat terhubung, AI berbasis GPT, Generative Pre-trained Transformer, model bahasa yang sangat canggih dan mampu menghasilkan teks yang realistis. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan AI juga menghadapi sejumlah isu etika dan sosial yang membutuhkan pertimbangan dan regulasi yang bijaksana. Kita masuk ke halaman 1.2, pengertian dari 5 konsep utama AI. Konsep utama dalam artificial intelligence mencakup sejumlah aspek yang fundamental untuk pemahaman dan pengembangan teknologi ini. Berikut adalah pengertian dari 5 konsep utama AI. Yang pertama ada machine learning atau pembelajaran mesin. Definisi machine learning adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Prinsip penting, algoritma pembelajaran mesin memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada neural networks, jaringan syaraf tiruan. Definisi neural network adalah model matematika yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan syaraf manusia. Prinsip pentingnya dalam konteks AI, jaringan syaraf tiruan digunakan untuk memproses informasi secara serupa dengan cara otak manusia, memungkinkan mesin untuk mengenali pola yang kompleks. Yang ketiga ada natural language processing, pemrosesan bahasa alami. Definisi Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk memahami, menginterpretasi, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang bermakna. Prinsip pentingnya dengan NLP, mesin dapat memproses dan memahami teks manusia yang memungkinkan interaksi lebih lanjut dengan komputer melalui bahasa.
Yang keempat adalah computer vision atau visi komputer. Definisi computer vision adalah bidang AI yang berkaitan dengan pengembangan sistem untuk memahami dan menginterpretasi informasi visual dari dunia nyata. Prinsip pentingnya, sistem visi komputer dapat digunakan untuk pengenalan objek, segmentasi gambar, dan pemahaman konteks visual. Yang kelima ada reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Definisi reinforcement learning adalah paradigma pembelajaran mesin di mana agen belajar membuat keputusan melalui interaksi dan lingkungannya. Prinsip pentingnya agar agen mencapai tujuan tertentu, itu menerima umpan balik positif atau negatif dalam bentuk penghargaan atau hukuman, sehingga belajar untuk mengoptimalkan perilakunya seiring waktu. Kita masuk ke dalam bab 2 yaitu konsep dasar machine learning. Ini adalah salah satu dari 5 konsep utama AI tadi yang saya ambil untuk kita jadikan bahan pembelajaran. Kita masuk ke dalam halaman 2.1 definisi dan sejarah machine learning. Machine learning atau ML atau pembelajaran mesin dalam bahasa Indonesianya adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model komputer yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya dari pengalaman. Dengan kata lain, ML memberikan kemampuan dan mesin untuk secara otomatis belajar dari data, mengidentifikasikan pola dan membuat keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Istilah sistem mesin learning dasar pertama kali didengungkan oleh sekelompok matematikawan tahun 1920-an. Ilmuwan tersebut antara lain Andrei Markov, Adrian M. Legendre, dan Thomas Bayes. Berikut adalah sejarah mesin learning dari tahun terbelakang hingga kini. Yang pertama, pendahuluan konsep. Ini terjadi pada tahun 1950-an. Konsep dasar machine learning sudah muncul pada tahun 1950-an. Pada waktu itu, para ilmuwan seperti Alan Turing dan Mervyn Minsky mulai mempertimbangkan apakah mesin dapat mempelajari dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Yang kedua, perkembangan algoritma pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Pada pertengahan abad ke-20, ilmuwan seperti Arthur Samuel memperkenalkan konsep pembelajaran mesin untuk menggambarkan kemampuan komputer untuk belajar dari pengalaman. Samuel sendiri bekerja pada pengembangan program yang dapat memainkan permainan catur dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Era knowledge base 1980-an. Pada awal 1980-an, fokus bergeser ke sistem berbasis pengetahuan, di mana mesin diberi pengetahuan eksplisit dan aturan untuk membuat keputusan. Meskipun inovatif, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menangani ketidakpastian dan kompleksitas data dunia nyata. Selanjutnya, perkembangan neural networks pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Neural networks atau jaringan syaraf tiruan yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia berkembang pada periode ini. Meskipun menghadapi batasan komputasi pada saat itu, konsep ini tetap menjadi fokus penelitian. Pembelajaran mesin terapan berjalan pada tahun 2000-an hingga sekarang. Dengan meningkatnya daya komputasi dan ketersediaan data yang besar, machine learning menjadi lebih terjangkau dan efektif. Pada tahun 2000-an, ML terapkan di berbagai bidang seperti analisa data, fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan permainan. Deep learning dan neural network pada tahun 2010-an hingga sekarang, kemajuan dalam deep learning suatu subbidang machine learning yang menggunakan neural network dengan banyak lapisan menjadi pusat perhatian. Keberhasilan model-model seperti convolutional network dan recurrent neural network telah mendominasi dalam tugas-tugas kompleks seperti pengenalan gambar dan bahasa alami. Lanjut kita masuk ke dalam halaman 2.2 yaitu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan machine learning. Machine learning memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan machine learning. Kelebihan machine learning. Yang pertama, kemampuan untuk menangani data besar. ML mampu mengolah data
mengolah dan menganalisis data besar dengan efisien, mengidentifikasikan pola yang sulit atau tidak dapat diolah oleh metode konvensional. Yang kedua, meningkatkan kinerja. ML dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan dengan memungkinkan model untuk belajar dan beradaptasi dari pengalaman. Yang ketiga ada otomatasi tugas rutin. ML dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan berulang, membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk tugas-tugas yang lebih kompleks. Yang keempat, pemrosesan data nonlinier. Mampu menangani dan memodelkan hubungan nonlinier dalam data, memberikan fleksibilitas dalam pemahaman dan prediksi pola yang kompleks. Selanjutnya, pemahaman pola dan hubungan. ML mampu membuat prediksi yang akurat berdasarkan data historis, memungkinkan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan analisis dan interpretasi data. ML dapat memberikan wawasan mendalam dan interpretasi terhadap data, membantu dalam pemahaman konteks yang lebih baik. Yang terakhir, pengembangan model yang adaptif. Mampu menghasilkan model yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan ataupun data. Selanjutnya yaitu kekurangan machine learning. Yang pertama, ketergantungan pada data berkualitas. ML memerlukan data yang berkualitas tinggi untuk memberikan hasil yang akurat dan data yang tidak representatif yang anjing. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kekurangan machine learning. Yang pertama, ketergantungan pada data yang berkualitas. ML memerlukan data yang berkualitas tinggi untuk memberikan hasil yang akurat, dan data yang tidak representatif dapat menghasilkan model yang bias atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, kesulitan dalam interpretasi. Beberapa model ML, terutama yang kompleks seperti deep learning, sulit diinterpretasi dan sulit untuk menjelaskan bagaimana keputusan diambil. Yang ketiga, kekurangan konteks dan pengetahuan. Model ML tidak dapat memiliki pengetahuan kontekstual atau pemahaman yang mendalam. Mereka hanya dapat memproses data yang diberikan. Selanjutnya, memerlukan data komputasi yang tinggi. Beberapa model ML, terutama yang kompleks, memerlukan daya komputasi yang tinggi dan sumber daya yang signifikan. Selanjutnya, kesulitan dalam penanganan variabilitas data. Model ML dapat kurang efektif ketika dihadapkan pada variasi data yang besar atau ketika data diinput memiliki karakteristik yang berubah-ubah. Selanjutnya, potensial bias dan diskriminasi. Model ML dapat memunculkan bias dan diskriminasi jika data pelatihnya mencerminkan ketidaksetaraan atau prasangka yang ada dalam data tersebut. Selanjutnya, kesulitan dalam pemahaman aksi koratif. Beberapa model ML memungkinkan sulit. Selanjutnya, kesulitan dalam pemahaman aksi koratif. Beberapa model ML mungkin sulit dipahami dalam hal mengapa mereka membuat keputusan tertentu atau bagaimana mereka tiba pada suatu prediksi. Selanjutnya, perlu pemeliharaan dan pembaruan yang rutin. Model ML perlu dipelihara dan perlu diperbarui secara teratur untuk menjaga kinerjanya seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan dalam data atau lingkungan. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 2.3 yang menjelaskan tentang jenis-jenis machine learning. Machine learning atau ML terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada pendekatan pembelajarannya dan tujuannya. Berikut adalah beberapa jenis machine learning yang umum. Yang pertama ada supervised learning atau pembelajaran terawasi. Definisinya, model belajar dari data latihan yang berisi pasangan input dan output yang sesuai. Tujuannya memprediksi output untuk data baru atau mengidentifikasikan pola dalam data. Yang kedua ada unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi. Definisinya, model belajar dari data latihan yang tidak memiliki output yang sesuai. Tujuannya mengidentifikasikan pola, hubungan, atau struktur dalam data. Yang ketiga ada semi-supervised learning, pembelajaran semi terawasi. Definisinya, kombinasi dari supervised dan unsupervised learning di mana model belajar dari data latihan yang sebagian besar terawasi dan sebagian kecil tak terawasi.
Tujuannya untuk meningkatkan performa model dengan memanfaatkan informasi dari data terawasi dan tak terawasi. Yang keempat ada reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Definisinya, model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dengan mencoba memaksimalkan reward atau menghindari hukuman. Tujuannya mengembangkan kebijaksanaan dan atau strategi untuk mengambil tindakan dalam suatu konteks. Yang kelima ada self-supervised learning, pembelajaran mandiri terawasi. Definisinya, model belajar dari data yang dihasilkan dari tugas mandiri yang terkait dengan data itu sendiri. Tujuannya untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih baik dan meningkatkan kinerja model. Selanjutnya, transfer learning, pembelajaran transfer. Definisinya, model penggunaan pengetahuan yang diperoleh dari satu tugas untuk meningkatkan kinerja pada tugas lain yang terkait. Oke, selanjutnya ada ensemble learning. Definisinya, kombinasi dari beberapa model untuk meningkatkan performa dan ketahanan terhadap ketidakpastian. Tujuannya menghasilkan model yang lebih kuat dan konsisten dengan menggabungkan hasil dari beberapa model. Selanjutnya ada deep learning, definisi subbidang ML yang menggunakan neural network dengan banyak lapisan, deep neural network, untuk mengekstraksi representasi fitur yang kompleks dari data. Tujuannya menangani tugas-tugas kompleks seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan permainan. Selanjutnya ada online learning. Definisinya, model diperbarui secara kontinu saat menerima data baru secara sekuensial. Tujuannya menangani situasi di mana data tiba secara berkelanjutan dan model harus beradaptasi dengan perubahan seiring waktu. Yang terakhir ada instance-based learning. Definisi model membuat prediksi berdasarkan kemiripan atau instance atau contoh data baru dengan contoh-contoh yang telah ada. Tujuannya untuk meningkatkan performa model berdasarkan kesamaan antara data baru dan data yang telah ada. Lanjut kita masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu penerapan dan implementasi machine learning. Kita masuk ke halaman 3.1, yaitu penerapan machine learning. Penerapan machine learning atau ML melibatkan penggunaan model dan algoritma ML untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan tantangan tertentu di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh penerapan machine learning yang umum. Yang pertama ada klasifikasi dan pengenalan objek. Bidang aplikasi, pengenalan gambar, keamanan fisik komputer. Contohnya, klasifikasi gambar untuk mengidentifikasikan objek tertentu atau deteksi wajah untuk keperluan keamanan. Yang kedua, prediksi dan analisis data keuangan. Bidang aplikasi, keuangan, investasi atau perbankan. Contohnya, prediksi pergerakan harga saham, analisis risiko kredit, deteksi kecurangan keuangan. Yang selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Bidang aplikasi yang menggunakan pemrosesan bahasa alami ini ada pada chatbot penerjemah otomatis analisis sentimen. Contohnya, chatbot yang digunakan dapat memahami dan merespon pertanyaan pengguna, analisis sentimen pada ulasan produk atau layanan. Selanjutnya ada rekomendasi produk dan konten pada bidang aplikasi, e-commerce, streaming media, pemasaran. Contohnya, sistem rekomendasi yang menyarankan produk atau konten berdasarkan preferensi pengguna dan perilaku sebelumnya. Selanjutnya ada mobil otonom, bidang aplikasi transportasi dan otomotif. Contohnya penggunaan sensor dan pengolahan data real time untuk membuat mobil dapat mengemudi sendiri. Selanjutnya ada pengoptimalan rantai pasokan, bidang aplikasi logistik dan manufaktur. Contoh prediksi permintaan, pengolahan inventaris, optimasian rute pengiriman. Oke, yang selanjutnya ada pemeliharaan peralatan dan prediksi kegagalan. Bidang aplikasi manufaktur, energi, perawatan fasilitas. Contoh pemeliharaan prediktif untuk memprediksi kegagalan peralatan dan menghindari downtime. Selanjutnya ada pengenalan suara. Bidang aplikasinya asisten virtual kendaraan terhubung. Contohnya sistem pengenalan suara yang memahami perintah pengguna dan memberikan respon. Selanjutnya ada analisis medis dan diagnosa penyakit. Pada bidang aplikasinya di sini kesehatan atau perawatan medis. Contohnya analisis citra medis, diagnosa penyakit berdasarkan gejala dan riwayat kesehatan.
Selanjutnya ada pemantauan lingkungan, bidang aplikasi konservasi energi. Contohnya, pemantauan lingkungan dengan menggunakan sensor dan analisis data untuk melacak perubahan lingkungan. Selanjutnya ada personalisasi layanan, bidang aplikasi pemasaran digital, layanan pelanggan. Contoh, personalisasi konten berdasarkan perilaku pengguna, layanan pelanggan yang disesuaikan. Selanjutnya ada deteksi anomali dan keamanan. Bidang aplikasinya keamanan cyber, deteksi intrusi. Contohnya, deteksi aktivitas mencurigakan dalam data jaringan untuk mencegah serangan cyber. Kita masuk ke halaman 3.2 yaitu implementasi machine learning. Machine learning atau ML telah diimplementasikan secara luas pada berbagai bidang di masa kini. Berikut adalah beberapa contoh bidang dan contoh implementasi machine learning. Yang pertama pada bidang kesehatan. Diagnosa penyakit, penggunaan ML untuk menganalisis data medis seperti gambar CT scan atau hasil tes darah untuk membantu dalam diagnosis penyakit seperti kanker atau penyakit jantung. Pemantauan pasien, penggunaan ML untuk memantau dan memprediksi kondisi pasien berdasarkan data vital atau riwayat kesehatan, serta mendeteksi perubahan yang mungkin memerlukan perhatian medis. Yang selanjutnya ada pada bidang keuangan. Analisis risiko dan kredit, penggunaan ML untuk menilai risiko kredit dan menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasikan potensi penipuan. Prediksi pergerakan pasar, penggunaan model ML untuk menganalisis tren pasar keuangan dan meramalkan pergerakan harga saham atau nilai tukar mata uang. Selanjutnya pada bidang pertanian, pertanian presisi, penerapan ML dalam pemantauan pertanian memungkinkan analisis tanah, pemantauan tanaman, dan pengolahan sumber daya dengan lebih akurat. Prediksi hasil pertanian, penggunaan ML untuk meramalkan hasil panen berdasarkan pada faktor seperti cuaca, jenis tanaman, dan perkiraan iklim. Selanjutnya pada bidang manufaktur, pemeliharaan prediktif, penggunaan ML untuk memprediksi kegagalan mesin dan peralatan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemeliharaan dengan lebih efisien dan mengurangi downtime. Optimasi rantai pasokan, ML digunakan untuk pengoptimalan rantai pasokan dengan memprediksi permintaan, mengelola inventaris, dan merencanakan produksi. Dan selanjutnya pada bidang retail, personalisasi pelayanan. ML digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang personal pada konsumen. Manajemen persediaan, penggunaan model ML untuk mengoptimalkan persediaan dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya pada bidang pendidikan, pengkustoman pembelajaran. ML digunakan untuk membuat pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Analisis kerja siswa, penggunaan ML untuk menganalisis kinerja siswa, mengidentifikasikan tren, dan memberikan umpan balik yang lebih baik. Selanjutnya pada bidang teknologi, pengenalan wajah dan suara. ML digunakan untuk pengenalan wajah dan suara dalam sistem keamanan, identifikasi pengguna pada perangkat, dan atau asisten virtual. Pemrosesan bahasa alami, penerapan ML dalam NLP untuk membuat chatbot, penerjemah otomatis, dan asisten virtual yang dapat memahami dan merespon bahasa manusia. Selanjutnya pada bidang transportasi, mobil otonom. ML digunakan untuk pengembangan mobil otonom untuk analisis data dari sensor dan pengambilan keputusan secara real time. Prediksi perawatan kendaraan, penerapan ML pada pemeliharaan prediktif untuk mengidentifikasikan potensi kerusakan pada kendaraan sebelum terjadi. Pada bidang energi, optimasi penggunaan energi. ML digunakan untuk pengoptimalan konsumsi energi dalam bangunan atau grid listrik. Prediksi kinerja peralatan energi. ML membantu dalam pemantauan dan perawatan prediktif peralatan energi seperti turbin angin atau panel surya. Implementasi machine learning terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan bidang-bidang lainnya, terus menjalankan proyek-proyek yang inovatif dan bermanfaat. Kita masuk ke dalam bab 4 yaitu kesimpulannya.
Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa machine learning telah menjadi pendorong utama transformasi dalam berbagai sektor. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membuka pintu untuk inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun begitu, tantangan seperti kebutuhan akan data berkualitas tinggi, kompleksitas algoritma, dan isu-isu etika terkait privacy masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Perkembangan terkini dalam teknologi machine learning, seperti kemajuan dalam model deep learning dan teknik transfer learning, telah membuka peluang baru untuk eksplorasi dan penelitian. Dengan demikian, meningkatnya daya komputasi dan ketersediaan data, kita dapat mengantisipasi terobosan lebih lanjut yang akan membentuk masa depan machine learning. Namun, penting untuk memperhatikan dampak sosial dari penerapan machine learning. Keputusan otomatis yang dihasilkan oleh algoritma dapat memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat, dan oleh karena itu perlu adanya regulasi yang ketat dan pertimbangan etika yang mendalam. Sebagai rekomendasi, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas machine learning. Inisiatif kolaboratif antara akademisi, industri, dan pemerintahan dapat mempercepat penemuan dan pengembangan dalam bidang ini. Selain itu, pendekatan holistik yang memperhatikan aspek privasi, keamanan, dan dampak sosial harus menjadi fokus utama dalam pengembangan dan implementasi teknologi ini. Dengan demikian, machine learning tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga suatu wawasan yang harus dikelola dengan bijak. Masa depan machine learning terletak pada kemampuannya untuk memperdayakan kita menciptakan solusi yang inovatif dan merangkul nilai-nilai etika untuk memastikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian itu saja dari saya. Saya Nurdian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.